Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf untuk semester 1. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas segala hal yang berkaitan dengan akhlak, mulai dari pendahuluannya, pengertian, sampai dengan yang terakhir kita bahas adalah seputar ruang lingkup kajian akhlak. Sehingga apa saja sih yang dibahas dalam ilmu akhlak atau di dalam akhlak? Ada akhlak pribadi, ada akhlak berkeluarga, ada akhlak bersosial atau bermasyarakat, ada akhlak bernegara, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang rakyat yang dipimpin, yang artinya bagaimana berakhlak dalam posisi-posisi tersebut. Juga terakhir adalah akhlak beragama, bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana hubungan kita kepada Rasulullah, dan seterusnya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita untuk hubungan akhlak dengan disiplin ilmu-ilmu lain selain dari ilmu akhlak gitu. Karena akhlak ini adalah sebuah nilai yang bersifat universal, yang artinya apapun bagaimanapun kondisinya, manusia pada dasarnya membutuhkan yang namanya akhlak. Nah, sekarang posisi akhlak sendiri ya dihadapkan atau bersama-sama dengan disiplin ilmu lain gitu. Misalnya ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu akidah dan sebagainya, itu posisinya seperti apa, hubungannya bagaimana, relasinya seperti apa. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yang insya Allah kurang dari 15 menit. Saya akan menyampaikannya melalui video materi ini. Ya. Nah, ini setidaknya beberapa di antara pembahasan kita yang mana akhlak kalau kita sandingkan dengan disiplin ilmu lain itu seperti apa hubungannya. Jadi ini hubungan akhlak dengan akidah, hubungan akhlak dengan tasawuf, hubungan akhlak dengan hukum, dengan psikologi, dengan pendidikan, dengan sosiologi, dengan filsafat, ini seperti apa. Kita mulai dari bagaimana hubungan akhlak dengan akidah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akidah itu adalah konsep keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dan segala rukun-rukunnya. Sehingga yang mendasari segala perbuatan kita itu adalah akidah ini gitu. Maka jika akidahnya benar, jika dasar atau landasan dalam berbuat ini benar, maka juga akan melahirkan sesuatu yang benar. Ya, kalau iman kita ini adalah keimanan yang berlandaskan kepada ajaran agama, nilai-nilai yang terkandung dalam agama, nilai-nilai ketuhanan, maka harusnya akan melahirkan sebuah perilaku yang mulia gitu loh. Kenapa? Karena landasannya adalah nilai-nilai ketuhanan. Oleh karenanya hubungan akhlak dan akidah itu sangat erat sekali. Bagaimana akhlak seseorang itu salah satunya ditentukan dari bagaimana dia berakidah. Ya, bagaimana dia berakidah. Karena jika katakanlah ketika seseorang tidak meyakini adanya Tuhan, ya, tidak meyakini adanya Tuhan, maka kira-kira apa yang mendasari perbuatan dia, apa yang mendasari perilaku dia? Maka ketika dia berbuat sesuatu, dia hanya berlandaskan pada logikanya semata, hanya berlandaskan pada hati nuraninya semata, yang mana hati nurani, logika, akal pikiran, persepsi manusia itu bersifat temporer, bersifat spekulatif,
bersifat tentatif gitu, yang tidak long life gitu, yang tidak berlaku lama dan abadi. Berbeda dengan ketika kita melandaskan, menyandarkan perbuatan kita pada nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Katakanlah kalau dalam perspektif Islam berarti landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah ia bersifat absolut, bersifat abadi, mutlak gitu. Sehingga saat kita menyampaikan bahwasanya adil itu adalah baik, ya, berbuat adil itu adalah baik, berbuat jujur itu adalah baik, karena landasannya Al-Quran dan As-Sunnah tadi, landasannya adalah nilai-nilai ketuhanan tadi, maka dia akan berlaku selamanya gitu. Ya, berbeda dengan kalau landasannya tadi adalah hanya logika semata gitu. Jadi hari ini kita akan mengatakan bahwa jujur itu baik, belum tentu esok hari kita akan mengatakan hal yang sama. Bisa saja dalam keadaan yang berbeda, yang mendesak kita untuk tidak jujur. Misalnya kalau kita jujur, kita akan akan tersangkut kasus gitu, misalnya kita akan terdolimi, kita akan kita akan dihukum dan sebagainya, sehingga kita takut untuk jujur, sehingga kita tidak berbuat jujur. Karena apa? Karena hati nurani kita untuk mengatakan untuk tidak jujur gitu. Nah, ini ketika melandaskan perbuatan kita pada hati nurani tadi. Nah, oleh karenanya sekali lagi akhlak dan akidah itu sangat berkaitan erat. Bagaimana kita lihat dalam tujuan akhir ibadah kita sendiri itu pada dasarnya adalah keluhuran akhlak. Atau misalnya saya sebutkan di sini adalah sholat. Sholat itu kan bukan semata-mata menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia atau kepada orang-orang yang beriman, kan tidak. Sholat itu bukan hanya bernilai takbiratul ihram sampai dengan salam, ya, tetapi sholat itu pada dasarnya adalah tanha anil fasya'i wal munkar. Artinya tujuannya itu sebenarnya adalah keluhuran akhlak, adalah menegakkan akhlak yang mulia, gitu ya. Nah, ini di sini juga disebutkan iman sempurna adalah yang termanifestasi ke dalam setiap kata dan perbuatan. Karena apa? Iman itu mungkin dalam kesempatan lain saya sering menyampaikan bahwasanya al-imanu laisa bitamanna. Iman itu bukan sesuatu yang hanya diangan-angan saja gitu loh. Artinya bukan hanya yang ada di dalam hati kita. Oh, I believe in Allah. Oh, saya beriman kepada Allah. Bukan hanya sekedar itu gitu. Tapi al-imanu antu'mina billah, al-imanu artinya apa? At-tasdiqu bil qalbi, terus apa? Wa taqriru bil lisani wal a'malu bil jawarih. Iman itu pada dasarnya adalah hati kita membenarkan, ya enggak? Hati kita membenarkan, oh iya, kenapa kita beriman kepada Allah? Kenapa kita meyakini Allah? Karena hati kita membenarkan begitu. Hati kita membenarkan bahwasanya memang Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan gitu. Ya tidak lucu saja kalau misalnya kita mengimani sesuatu padahal sebenarnya hati kita tidak membenarkan. Katakanlah begini. Saya mengatakan kepada Anda, Mbak, Mas, ini adalah buku gitu. Ini adalah buku. Tetapi yang saya tunjuk itu adalah pulpen. Anda percaya nggak kalau apa yang tadi saya sampaikan itu adalah buku? Maka Anda tidak percaya. Kenapa Anda tidak percaya? Karena hati Anda tidak membenarkan bahwasanya apa yang saya tunjuk pulpen tadi saya sebutnya dengan buku gitu ya. Nah, oleh karenanya iman itu bermula atau diawali dengan at-tasdiqu bil qalbi. Hati kita membenarkan. Setelah itu apa? At-taqriru bil lisani. Lisan kita mengikrarkan. Karena hati kita membenarkan, oh iya, there is no God but Allah. Oh iya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Nah, maka kelanjutannya adalah lisan kita ini menuturkan apa yang kita yakini tadi, apa yang kita benarkan tadi. Setelah itu tidak cukup hanya sampai di sini saja. Kemudian al-a'malu bil jawarih, artinya raga kita melakukan atau beraktivitas, mengamalkan segala hal yang diajarkan sebagai sebuah keyakinan kita. Artinya diikuti dengan perbuatan, gitu ya. Perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan tadi. Ini poin yang pertama, hubungan akhlak dengan akidah. Berikutnya adalah bagaimana hubungan akhlak dengan tasawuf. Nah, ini menarik sekali ya, karena mata kuliah kita sendiri adalah akhlak dan tasawuf. Sebagaimana kita ketahui, akhlak itu adalah sesuatu, tasawuf itu juga sesuatu yang berbeda. Artinya, akhlak is something, tasawuf is something, dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda, tetapi perbedaan di antara keduanya ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, saling berkaitan. Oleh karenanya, apa sih hubungannya akhlak dengan tasawuf? Yang pertama adalah kita mengetahui, nanti kalau kita sudah membahas tentang tasawuf nih, kita akan mempelajari bahwasanya tasawuf itu adalah sangat erat kaitannya dengan pengetahuan tentang ketuhanan. Artinya bagaimana kita bercengkrama dengan Tuhan, bagaimana kita bermesraan dengan Tuhan, bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Nah, ini adalah salah satu ruang lingkupnya tasawuf, gitu. Nah, jalan yang ditempuh untuk bisa dekat dengan Tuhan, gitu ya. Berarti kan harus melalui hati yang bersih. Ya, artinya begini, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau hati kita tidak mencerminkan ajaran-ajaran Tuhan. Hati kita tidak bersih, perbuatan kita tidak bersih. Sehingga akhlak ini pada dasarnya adalah membantu seseorang untuk menghilangkan segala yang kotor dalam hati kita, sehingga ketika hati ini sudah bersih, ketika jiwa ini sudah bersih dari segala hal yang kotor, misalnya iri, dengki, sombong dan lain sebagainya, gitu, maka ketika ini sirna dari hati kita, maka antara manusia dengan Tuhan itu sudah tidak berbatas lagi. Artinya kita akan lebih dekat dengan Tuhan kita ketika hati ini sudah terbebas dari segala penyakit-penyakitnya. Nah, makanya kenapa akhlak ini pada dasarnya adalah pintu gerbang menuju tasawuf, gitu. Jadi tidak cocok atau tidak tepat kalau misalnya seorang bertasawuf tetapi dia meninggalkan akhlak mulia. Karena apa? Karena untuk sampai kepada dekat dengan Tuhan, maka dia harus melalui tahapan-tahapan yang nanti akan kita pelajari, ada maqamat, ahwal dan lain sebagainya, di mana tahapan-tahapan tersebut adalah proses latihan dalam membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Salah satunya adalah ditempuh dengan kita berakhlak mulia, gitu ya. Nah, ini karena waktu sudah menunjukkan menit ke-14, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya tentang hubungan akhlak dengan disiplin ilmu-ilmu lain. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.